Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang membangun manajemen relasional dalam bisnis retail, yang beranggotakan saya Rosalina Medita NPM 127, Rezal Tama NPM 036, dan Thorik Fadila NPM 115. Yang akan kami bahas dalam presentasi kami yaitu yang pertama, tentang pengertian manajemen hubungan pelanggan, yang kedua, pemahaman kesetiaan pelanggan, yang ketiga, proses CRM, dan yang keempat, rahasia dan program CRM. Untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen hubungan pelanggan. Fokus CRM adalah mendapatkan dan mempertahankan pelanggan serta mengembangkan pandangan pemasaran tradisional yang berfokus pada satu hal, yaitu transaksi. Beralih pada loyalitas konsumen yang lebih berorientasi pada tujuan jangka panjang dan sekaligus terkait dengan efektivitas biaya organisasi. Tujuan dari CRM itu untuk mencapai dialog yang berkelanjutan dengan konsumen melalui pelayanan yang bersifat pribadi untuk memastikan keberlangsungan hubungan dengan pelanggan dan untuk meningkatkan efektivitas dari aktivitas pemasaran. Prioritas atau penekanan utama yang ada pada CRM meliputi yaitu A. Mendapatkan konsumen yang tepat. Implementasi dari program-program CRM tidak ditujukan pada keseluruhan pelanggan toko retail, tetapi manajemen retail harus dapat mengidentifikasi pelanggan Pareto atau pelanggan yang memiliki kontribusi besar. Yang kedua, ada menciptakan nilai untuk konsumen. Agar dapat menciptakan nilai bagi pelanggan, maka manajemen toko retail perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada masa kini dan pada masa yang akan datang, serta mengidentifikasi nilai yang ditawarkan oleh pesaing. Yang ketiga, ada memberikan proses layanan terbaik. Manajemen toko retail harus melakukan penelitian untuk mengidentifikasi proses dan tahapan layanan yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas dan standar layanan kepada pelanggan potensial yang melalui program CRM. Yang keempat, ada memotivasi kinerja karyawan. Yang kelima, ada memahami proses mempertahankan pelanggan. Setiap karyawan dari level bawah sampai dengan level top manajemen atau level pemilik harus menyadari pentingnya membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Yang selanjutnya ada desain CRM yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pada konsumen. Desain CRM yang baik harus dapat menjawab merespon masukan dari konsumen dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Yang kedua, pencatatan data penjualan. Pihak manajemen harus melakukan analisa data penjualan dari konsumen. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung implementasi dari strategi CRM, di mana teknologi ini dapat membantu proses pencatatan data, penjualan, profil konsumen, serta untuk mengukur efektivitas kinerja dari implementasi strategi CRM. Yang terakhir, manajemen peluang. Karakteristik terakhir dari desain CRM yang baik adalah mampu mengidentifikasi adanya peluang pengembangan usaha di masa depan, seperti tren pengembangan produk, pola preferensi konsumen, estimasi permintaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada perbedaan antara pemasaran traksional dan pemasaran relasional menurut Farey dan Lewis 2000. Yang pertama ada fokus. Pemasaran traksional fokus pada penciptaan satu peluang penjualan, sedangkan pemasaran relasional fokus pada mempertahankan pelanggan untuk beberapa penjual di masa depan. Yang kedua, orientasi. Pemasaran traksional fokus pada fitur produk yang ditawarkan kepada konsumen, sedangkan pemasaran relasional fokus pada manfaat produk serta solusi yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga, time horizon. Pemasaran traksional memiliki tingkat hubungan jangka pendek, sedangkan pemasaran relasional memiliki tingkat hubungan jangka panjang.
Yang keempat, ada ketertarikan konsumen. Pemasaran traksional memiliki sedikit kepedulian terhadap kepentingan konsumen, sedangkan pemasaran relasional peduli terhadap kepentingan konsumen. Yang kelima, ada informasi. Pemasaran traksional menekankan pada isi komunikasi dengan konsumen, sedangkan pemasaran relasional menekankan pada cara-cara berkomunikasi efektif kepada konsumen. Yang terakhir, ada kontak. Pemasaran traksional melibatkan sedikit kontak dengan konsumen, sedangkan pemasaran relasional melibatkan banyak kontak kepada konsumen. Yang ketiga, selanjutnya pemahaman kesetiaan pelanggan. Kesetiaan pelanggan adalah tujuan dari CRM lebih dari untuk membuat pelanggan mengulang kedatangannya pada toko dan merasa puas dengan pengalaman berbelanja mereka dan akan membawa barang-barang yang mereka beli. 4. Pendekatan untuk membangun kesetiaan pelanggan dan meningkatkan pelanggan menjadi lebih baik yaitu sebagai berikut. 1. Mengeluarkan program langganan berbelanja. Manajemen usaha retail dapat membangun kesetiaan pelanggan melalui serangkaian program loyalitas pelanggan, loyalty program. 2. Menawarkan pelayanan pelanggan yang spesial. Memberikan pelayanan yang spesial atau khusus kepada pelanggan loyal merupakan pendekatan berikutnya di dalam mempertahankan kesetiaan pelanggan. Misalnya membantu membawa barang belanjaan ke kendaraan pelanggan. 3. Menuruti selera pelanggan akan jasa yang disediakan. Manajemen usaha retail harus mengidentifikasi keinginan dari pelanggan pada saat melakukan aktivitas belanja. 4. Mengembangkan perasaan melalui komunikasi, misalnya mengenal nama pelanggan dan menyapa dan nama saat pelanggan dating. Proses CRM. CRM adalah suatu proses interaktif yang mengubah data-data pelanggan ke dalam kesetiaan pelanggan melalui beberapa kegiatan. 1. Mengumpulkan data pelanggan. Tahap pertama dari proses CRM adalah menciptakan gudang data atau data dasar pelanggan. Gudang data ini dikenal sebagai suatu gudang data pelanggan, mengandung data-data yang dikumpulkan perusahaan tentang pelanggannya dan menjadi dasar kegiatan CRM selanjutnya. 2. Menganalisis data pelanggan dan identitas target pelanggan. Tahap selanjutnya dari proses CRM adalah menganalisis gudang data pelanggan dan mengubah data tersebut menjadi informasi yang dapat membantu retail mengembangkan proses program untuk membangun kesetiaan dari pelanggan, yaitu dengan mengidentifikasi segmen pasar dan mengidentifikasi pelanggan terbaik. 3. Mengembangkan program CRM. A. Mempertahankan pelanggan. B. Mengubah pelanggan baik menjadi pelanggan dengan nilai LTV tinggi. C. Berhadapan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan. 4. Mengimplementasikan program CRM. Penerapan CRM yang efektif membutuhkan koordinasi dari kegiatan bagian fungsi yang berbeda dalam organisasi retail. Departemen MIS dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis, dan membuat informasi yang relevan yang dapat dibaca oleh pegawai dalam menerapkan program garis depan bagian pelayanan dan penjualan mempunyai tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Rahasia dan program CRM. Tingkatan di mana konsumen merasa bahwa rahasianya terganggu tergantung pada A. Pengawasan mereka melebihi informasi pribadi ketika menarik perhatian konsumen dalam melakukan jual beli di pasar. B. Pengetahuan tentang kumpulan dan penggunaan informasi pribadi. Panitia Perdagangan Pusat mengembangkan sekumpulan prinsip untuk praktik informasi yang cukup, antara lain A. Perhatian dan kesadaran, meliputi penyingkapan praktik informasi. B. Pemilihan atau persetujuan, termasuk pilihan OPT out dan OPT in, serta mengizinkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapat keuntungan. C. Masukan atau partisipasi, mengizinkan untuk penegasan ketepatan informasi. D. Keutuhan atau keamanan, mengawasi pencurian suatu dan perusakan terhadap informasi pribadi. E.
pelaksanaan atau memperbaiki, memberikan mekanisme untuk meyakinkan kerelaan tentang ikut serta suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.